Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan prinsip bekerja dari sebuah rangkaian forward reverse menggunakan satu timer, di mana kita akan menggunakan fungsi compare, yaitu compare yang lebih besar, tipe 320. Kali ini penggunaan timer satu itu, kita menggunakan satu timer itu, kita memberikan jumlah waktunya, kita totalkan dulu semua, dari timernya forward, timernya delay, timernya kembali lagi ke reverse, timernya lagi delay. Semisal kita kasih masing-masing, misalnya forward itu kita kasih 240, sekitar kita kasih, semisal kita forward itu kita kasih masing-masing 8 sekon lah, 8 sekon. Kita kasih 8 sekon, kita jumlahkan masing-masing 8, 8, 8, 8. Jadi 4 ini kita mendapat dari 4, dari 4 output ini kita bisa kalikan dengan 8. Jadi kita dapatkan totalnya itu 320. Kita menggunakan waktu selama 320. Totalnya itu antara reverse, forward, delaynya, semua itu kita gunakan 320 dengan 4 kondisi. Di kondisi awal kita forward, kondisi forward kita menggunakan, karena biasanya timer pada PLC itu dia bukan menghitung dari 0 ke atas, tapi dia menghitung dari atas ke bawah. Jadi dia akan menghitung dari 320 ini menuju ke 0. Jadi semisal kita berikan dia 8 sekon, maka forward ini kita bisa berikan fungsi seperti ini. Dia lebih besar dari timer 0. Dia lebih besar dari 240. Jadi di atas 240 itu timernya, maka forward akan berfungsi. Kita berikan 240 karena semua tadi masing-masing kita berikan 8 sekon. Jadi 320 itu dikurang 80 itu mendapatkan 240. Kemudian kita ke delay. Setelah motor berputar forward, dia harus delay dulu sebelum dia ke reverse. Kita juga memberikan delay selama 8 sekon. Maka kita akan memberikan di sini 8 sekon. Namun pengurangan tidak dilakukan lagi dari 320 ke kurang 8 sekon. Tapi kita bertuju pada yang di atasnya. Yang di atasnya dia. Di awalnya dia akan 240. Setelah 240 dia keadaan forward, maka kita kurangi lagi 80. Jadi sekitar 160. Jadi di atasnya 160 sampai 240 itu dia akan delay. Kemudian reverse. Setelah motor berhenti, motor akan bergerak reverse. Kita pasang juga 8 sekon ya. Jadi kita hitung dari 160 dikurang 80, yaitu seperti ini. 160 dikurang 80 itu kan 80. Jadi fungsinya lebih besar dari timer 0 di atas 80 sekon. Jadi jika timer 0 itu lebih besar, jika timer 0 itu di atas dari 80, dia akan berputar reverse. Kemudian motor akan kembali delay jika timer itu delaynya, jika timer itu di atas 0 waktunya dan di bawah dari 80, di bawah dari reverse. Karena tidak mungkin
delay dan reverse itu jalan bersamaan. Ya, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Hanya itu yang, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan sebuah rangkaian forward reverse. Saya sudah menggambar rangkaian wiringnya. Saya akan menjelaskan tentang input dari PLC yang ada di sini, kemudian outputnya, terminal-terminalnya. Kali ini kita menggunakan dua input, yaitu pass button stop dan pass button start, di mana saya akan menjelaskan beberapa terminal-terminal yang ada di pada PLC ini. Ini adalah terminal untuk sumber fasa 220, kemudian ada ground, kemudian ada neutral. Ini adalah COM. Ini COM bisa positif bisa negatif, asal salah satu dari lawannya itu keluaran dari input ini. Contoh kita mengambil negatif ya, negatif. Ini ada negatif di sini. Kita jumper ke COM sini. Otomatis semua terminal-terminal yang ada di sini pada input ini dia sudah bernilai negatif. Kita harus mencarikan positifnya, yaitu inputnya. Karena kita menggunakan dua input sini, jadi positifnya kita jumper ke input masing-masing pada pass button, yaitu ke tombol stop, kemudian kita jumper ke input PB start. Kemudian keluarannya kita sesuaikan dengan program yang telah kita buat pada CS Programmer. Kemudian di sini adalah terminal-terminal output. Kemudian saya akan menjelaskan output-output dari PLC ini. COM, ini adalah COM, yang artinya semua ini membutuhkan sumber arus listrik. Kita bisa mengambil dari sini, menjumper dari sini, tapi kita juga bisa mengambil terpisah langsung dari sumber. Kita jumperkan COM. Kita sesuaikan kontak mana yang kita gunakan di CX. Semisal kita gunakan CX 00, otomatis COM yang ini dia harus memiliki sumber arus listrik. Jika kita menggunakan 00 dan 001, karena kita membuat rangkaian forward reverse, maka kita menggunakan 00 dan 001, yaitu 00-nya sebagai forward dan 01 sebagai reverse. Otomatis bagian COM pada 00 ini dan 01 ini kita harus berikan sumber listrik, sumber tegangan. Maka kita ambilkan dari luar saja ya. Kemudian kita jumper ke sini. Masing-masing COM memiliki tegangan. Kemudian keluaran dari 0 dan 01 ini masing-masing satunya ke A1 dan satunya ke A2 sebagai forward reverse untuk menggerakkan motor. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas kurang dan lebihnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And if the stars collide, she leave my soul.